Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, saya Enita Agustina Ginting bersama dua rekan saya. Saya Suryati Brutu. Saya Bunga Putrisya. Selamat datang di video kami, kelompok 6. Di video kali ini, kita bakal ngobrol santai tentang konsumsi Islam. Jadi, buat kalian yang penasaran, dengerin sampai habis ya. Di sini, kita sering mengkonsumsi barang dan jasa. Akan tetapi, kita kadang kurang mengetahui apa itu konsumsi. Konsumsi merupakan aktivitas yang melekat pada diri manusia, sehingga manusia membutuhkan konsumsi berupa makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Contoh konsumsi jasa itu adalah pangkas dan bengkel. Di sini, kita akan mengenal apa itu konsumsi Islam. Nah, apa sih konsumsi Islam itu? Konsumsi Islam adalah bagian dari ibadah, bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga untuk mencapai falah. Apa itu falah? Yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kordawi menjelaskan bahwa konsumsi dalam Islam harus memperhatikan halal dan haram, dan serta bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Nah, tadi kan kita sudah mengenal istilah-istilah konsumsi dalam secara konvensional dan secara Islam. Nah, kita di sini akan mengenal prinsip-prinsip dalam konsumsi Islam. Nah, yang pertama itu ada yang namanya halal dan thayyib. Setiap barang dan jasa yang kita konsumsi harus memperhatikan halal, yaitu tidak dilarang oleh syariat. Nah, kalau thayyib, kita harus memperhatikan baiknya, bersihnya, dan manfaat bagi tubuh dan jiwa. Nah, contohnya kan kita sering berbelanja di supermarket nih. Nah, kita harus membeli produknya. Jadi kita harus memperhatikan label halalnya. Nah, yang kedua itu ada tanggung jawab. Nah, harta adalah amanah dari Allah yang dititipkan ke kita, sehingga cara memperoleh dan membelanjakannya dipertanggungjawabkan di hadapannya. Kayak contohnya itu seperti kita membayar zakat fitrah, berinfak, dan bersedekah. Nah, yang ketiga itu ada keseimbangan. Dalam konsumsi, Islam mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat, antara pengeluaran dan tabungan. Nah, ini contohnya itu seperti kita tidak boleh hidup terlalu mewah, tetapi kita tidak boleh juga terlalu pelit. Kita juga harus mengeluarkan sedikit uang kita untuk bersedekah. Nah, yang keempat itu ada namanya prioritas atau al-aulawiyah. Nah, kita di situ prioritas itu harus mendahulukan kebutuhan pokok sebelum keinginan. Nah, contohnya itu seperti kita membeli bahan pokok terlebih dahulu sebelum keinginan kita. Keinginan kita itu seperti yang namanya kita ingin membeli pakaian baru, terus gadget baru, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kelima ada namanya kesederhanaan. Itu menghindari israf atau berlebihan dan tabzir atau pemborosan. Nah, itu seperti contohnya tidak membeli gadget baru padahal gadget tersebut itu masih berfungsi dengan baik. Nah, yang keenam itu ada yang namanya maslahah. Konsumsi harus memberikan manfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Tidak membawa mudarat atau kerusakan. Itu contohnya seperti ini. Kita membeli produk lokal agar konsumsi umat berkembang. Kita tidak boleh mengonsumsi produk-produk yang dari luar negeri misalnya. Nah, tadi kan kita sudah mengenal prinsip-prinsip konsumsi Islam. Sekarang kita mengenal etika konsumsi Islam. Etika konsumsi Islam sama seperti prinsip tadi. Yang pertama, mengonsumsi halal dan thayyib. 2, tidak berlebihan atau israf. 3, mengutamakan maslahat. Keempat, menjauhi riba, gharar, dan transaksi haram. Nah, itu dalam konsumsi, cara memperoleh dan membelanjakan harta harus sesuai dengan syariah. Contohnya itu tidak menggunakan kartu kredit berbunga. Yang kelima itu berorientasi ibadah. Dalam konsumsi Islam, mengonsumsi bukan hanya sekedar untuk kepuasan dunia, tetapi juga bernilai orientasi ibadah.
diniatkan karena Allah. Itu contohnya makan untuk kesehatan agar dapat beribadah dengan baik. Pembahasan konsumsi Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, perilaku konsumsi masyarakat Indonesia, yaitu tingginya konsumsi pangan merupakan ketergantungan masyarakat pada kebutuhan dasar. Nah, yang kedua, analisis konsumsi Islam dalam era modern, yaitu penelitian menunjukkan penggunaan e-wallet berpengaruh terhadap perilaku konsumsi Islam, tergantung pada kesadaran Islam penggunanya. Dan yang terakhir, tantangan penerapan konsumsi dalam Islam terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada gaya hidup hedonis. Contohnya itu seperti kita membeli barang karena sedang tren, bukan karena kebutuhan. Dan yang kedua, pengaruh iklan dan viral marketing. Contohnya itu seperti kita membeli suatu barang seperti tas lah. Itu karena gengsi, bukan karena fungsinya. Dan yang terakhir, ada rendahnya literasi ekonomi konsumsi Islam. Dan untuk solusi dari gaya hidup hedonis, penguatan nilai keislaman melalui pendidikan, dakwah, dan teladan dari keluarga serta tokoh masyarakat agar konsumen membiasakan pola hidup sederhana atau qanaah. Dan yang kedua, rendahnya literasi ekonomi syariah, sosialisasi ekonomi syariah melalui kurikulum pendidikan, seminar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pengaruh iklan dan viral marketing, menanamkan kesadaran kritis terhadap iklan, mengutamakan kebutuhan pokok, serta memperkuat filter spiritual agar tidak terjebak pada budaya konsumtif. Nah, tadi kan kita sudah membahas tantangan dan solusi Islam. Sekarang kita akan membahas dampak konsumsi Islam di era modern dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama dampak positif dan negatif. Contoh dampak positif yaitu hidup sehat dan tenang. Maksud hidup sehat dan tenang itu mengelola makanan dan minuman sesuai ajaran Islam, yaitu halal dan thayyib, dan tidak berlebih-lebihan, dan akan membawakan kesehatan jasmani, rohani, dan ketenangan hati dan jiwa. Yang kedua, zakat dan sedekah. Maksud dari zakat dan sedekah itu ialah menggunakan harta dengan baik dan benar dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan seperti fakir dan miskin. Contoh dampak negatif di dalam konsumsi Islam adalah yaitu yang pertama pemborosan. Maksud dari pemborosan ialah menggunakan harta secara berlebih-lebihan tanpa adanya kepentingan kepada diri sendiri maupun orang lain, hanya mendapatkan kerugian kepada diri sendiri. Yang kedua yaitu mengelola barang yang haram, yaitu mengelola dan mengkonsumsi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti meminum khamar dan memakan babi dan lain sebagainya. Kesimpulan yang dapat kita ambil di dalam konsumsi Islam ialah tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kepuasan, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan dunia akhirat, atau bisa disebut sebagai falah. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, share pendapat kamu di kolom komentar. Bye-bye.